Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian best practice saya yang berjudul implementasi platform Jamboard dalam pembelajaran daring matematika untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa kelas 12 SMK. Di paparan kali ini saya akan membahas di kegiatan pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang dari penelitian best practice ini adalah ditemukan dalam pembelajaran sebelumnya, pembelajaran monoton, kemampuan kolaborasi siswa kurang, guru belum memaksimalkan penggunaan IT. Tujuan dari penelitian best practice ini adalah menggunakan platform Jamboard, kemudian mengidentifikasi kendala penggunaan, kemudian mengidentifikasi faktor pendukung. Manfaat dari platform penelitian best practice ini adalah platform Jamboard dapat dijadikan salah satu media pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. Bagaimana implementasi best practice? Yang pertama dapat saya jelaskan di sini melalui kerangka berpikir. Jadi mula-mula kondisi awal kita melakukan observasi dari apa yang sudah dilakukan. Yang pertama, guru belum menggunakan alat peraga, kemudian kolaborasi siswa dalam diskusi rendah. Kemudian kita berikan perlakuan yaitu menggunakan platform Jamboard dalam diskusi. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah pengenalan penggunaan platform Jamboard dalam diskusi, penggunaan platform Jamboard dalam diskusi kelompok, kemudian semua anggota kelompok berkolaborasi dalam diskusi dengan menggunakan platform Jamboard. Dari perlakuan yang dilakukan atau treatment yang dilakukan diperoleh kondisi akhir yaitu melalui platform Jamboard dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik kelas 12 TKR SMK Tunas Harapan Hidup. Lalu bagaimana hasil implementasi platform Jamboard di pembelajaran? Dari rekap nilai observasi kolaborasi, di sini kita mengambil 12 item pengamatan kolaborasi. Pada perlakuan di sini ditemukan analisis bahwa terdapat 47% capaian sehingga masuk dalam kategori kurang kolaboratif. Pada pertemuan pertama diperoleh hasil pengamatan 60% yaitu masuk dalam kategori cukup kolaboratif. Pada pertemuan kedua terjadi peningkatan dari 60% menjadi 73% yang dinyatakan kolaboratif, dan pada pertemuan ketiga di sini 95% yaitu sangat kolaboratif. Dari kegiatan penelitian best practice yang saya lakukan dapat disimpulkan 7 item. Yang pertama, guru harus lebih jelas dalam menyampaikan petunjuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan diskusi karena platform ini baru bagi peserta didik. Yang kedua, guru lebih menekankan agar tiap individu dalam kelompok untuk mengerjakan satu soal saja dan ditaruh ke dalam platform Jamboard untuk didiskusikan dengan anggotanya. Yang ketiga, guru lebih aktif mendatangi breakout room kelompok diskusi dan menanyakan perkembangan diskusi kelompok. Yang keempat, guru menyediakan modul ataupun bahan ajar yang dapat digunakan sebagai literasi dan memberikan alamat situs internet yang dapat digunakan peserta didik maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran dan diletakkan di e-learning sekolah. Yang kelima, guru mengarahkan peserta didik untuk dapat mencari literasi sebagai sumber belajar. Keenam, guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa akan mendapatkan penghargaan bagi peserta didik yang dapat berkolaborasi dalam kegiatan bertanya, menanggapi pendapat maupun menjelaskan selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung. Yang ketujuh, guru mengingatkan kepada peserta didik untuk menulis kesimpulan atau resume hasil pembelajaran yang diperoleh. Catatan untuk guru, panggil siswa secara acak untuk menjawab. Beri mereka setidaknya 1 menit untuk berbagi wawasan mereka. Rekomendasi dari hasil penelitian best practice ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kolaborasi peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok dapat menggunakan platform Jamboard sebagai salah satu alternatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebelum mengajar guru harus mempersiapkan materi di dalam LKPD untuk dipelajari peserta didik secara mandiri.
Yang ketiga, guru harus sesering mungkin memotivasi peserta didik baik dalam individu maupun kelompok, karena dapat mempengaruhi peserta didik untuk lebih semangat dalam diskusi kelompok. Yang keempat, guru harus memberikan penghargaan kepada kelompok yang berprestasi berupa tepuk tangan, pujian, maupun pemberian hadiah untuk memotivasi peserta didik agar lebih bersemangat dalam belajar. Yang kelima, guru harus jelas dalam memberikan instruksi dalam pengerjaan LKPD maupun dalam diskusi kelompok. Demikian dari presentasi hasil best practice implementasi platform Jambot pada pembelajaran matematika kelas 12 SMK Tunas Harapan Pati. Semoga dapat memberikan wawasan untuk Bapak Ibu guru yang lain dan terus mengembangkan penggunaan IT dalam pembelajaran.